Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakia Misliah, Imam Yahya, sedanten para putra-putra Gus Imam, wonten Gus Reza, Gus Iim, Gus Nabil, Gus Isil, Habib Muhammad Al-Habsyi, Gus Kaula Kiai Abdul Rauf Maimun Zubair, yang kula hormati para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawadhu. Tawadhu itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau, didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang nggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanatan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syudzurul Zahab itu Finahwi karangan Ibnu Hisham itu hanya separuh. Delalah pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomati, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Reza keramat seperti itu. Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi contohkan sama saya punya anak buah waria itu bagus. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai, wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono ku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbak Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunnya langsung dibagi. Seperti Mas itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Kia. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takdimnya Mbah Mun saya masih ingat. Itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbak Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam. Itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh ngantorkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam, sama Gus Kafabi, sama Gus Maksum. Jadi saya pernah pasangan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin nama Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa? Lupa tahunnya karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun.
imamnya kelas 1 aja. Nah pas itu Gus Imam itu baca kalau nggak salah dunia kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pintar, sudah. Karena saya sudah lihat. Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh bangun. Anak putuku senajan 1 bulan harus pernah ngaji sih. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Sufur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru, Imam Bahama minal dawat ya. Ini mau sialah kok malu. Dawat apa enggak? Dawat. Yakin sekali. Karena masih di Rumia. Nanti kalau sudah Fudori mungkin ngeper. Kemarin cocokan asap sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh mandi lelek. Iya. Saya ini paman sampean, Gus. Bener-bener nasib ya, nasib. Makanya beliau ini mau diatur, karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau. Tapi selain itu juga abdoif kal mayit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun tuh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu. Wah, ada Gus seperti ini. Wah, ada. Saya masih ingat Gus Imam tuh lucu sekali. Cuma lucunya lebih bener dibanding putranya urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz. Tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di jurumnya. Atau agar muni apa nih ya berarti tamyiz. Nah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Karena ada kamar madhep timur. Utaranya musola persis. Juga ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel, kalau nggak salah harganya 125 rupiah lah. 25 terus ke Doho. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji dibakarin. Mungkin sering saya di Manusia sama situ loh. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasangan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil putranya Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, mau gak muni bapak ya boten terus tidak nawai. Hanya tadi beliau gak bilang untuk apa boten ya berarti semuanya jenah itu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini, sehingga kita tidak berani pakai. Sama komandan Gus. Tadi humus tadi apa seperti itu. Nah ini cerita ilmu, enggak tulus. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini dzurriyatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus Im ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Im binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Pak Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirahnya Imam Suyuti itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, ngandalkan istrinya. Nah, itu nggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya kan baik. Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramatnya tetep aja sampai cuman gandul itu. Jadi keramat seperti itu boleh, mengandalkan orang lain, istri, teman itu boleh.
Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita tadi dzurriatan ba'duha min ba'd. Tadi Gus Reza cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah Pak D saya, pernah keluarga saya juga pernah ngaji. Ya ada di daerah Gus Kamil, tapi itu tadi saya hanya pernah ngaji 2 kali. Bukan karena apa-apa, kebetulan melek hanya 2 kali. Karena kalau habis subuh itu tidur, kalau malam nyewa ontel ke Doho. Sama Gus Kamil ini. Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo karena Mbah Mun saking cintanya anakku mbok saulan lah harus pernah ngaji di beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo tapi Allah mengendaki tidak. Terus beliau ngendikan sekarang wis tak kafaroh ya katanya karena Gus Rauf jadi mantu Lirboyo, Gus Rodi jadi mantu Lirboyo. Saya tidak akan ngafaroh Gus Riza karena baru punya anak kecil tadi. Jadi bingung nanti. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Kiai Mahfud Termas itu yang nulis Hasyiatut Turmusi. Nah, kalau sini bacanya Tarmasi atau umumnya? Tarmasi. Turmusi. Ya Turmusi. Ada yang baca apa? Tarmasi. Karena nasibnya nama Ajam itu kasihan. Ada orang itu namanya Tirmizi, yang satu Turmuzi, yang satu Tarmizi. Ada Tarmizi. Ustukhri juga sama. Ustukhri, Istokhri. Apa? Bebas itu bebas. Ajam kan bebas. Iya, makanya kaidahnya Ajamiyun fasna bihi masyidda. Ya, Sibro Milisi. Kalau sini bacanya apa? Sibro Malisi. Kalau ada dia yang baca Sibro Milisi, ada yang baca Sibro Mulusi. Ini hasilnya yang mancing ini Gus Baha, bukan saya. Beliau ini Masya Allah luar biasa dalam pancingan-pancingan sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini. Ya, saya teruskan ini yang serius. Saya ini karena saya ini sudah tidak dapat cucu zuriyahnya Kiai Makhrus, tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbah Manap itu saya termasuk ya tentu banyak yang keramatnya Mbah Makhrus. Masyhur itu Mbah Makhrus. Kadang isu sudah dipasukan. Sebenarnya saya mau minta ijazah sama Gus Ijazah, potongannya kok tidak iso. Tapi nanti setelah ada Saya siap Gus, bukan ijazah, lebih dari ijazah, ijabsah. Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah tidak berani gojlok karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istikharah dulu tadi. Apa bisa apa enggak ya. Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu ngajinya juga tafsir Jalalain. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan kalau tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah cucu, pernah cicit. Beliau kalau ngaji ditulis hadartu indahu tafsirul Jalalain marratan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 alaminal asanid khatamtu indahu tafsirul Jalalain marratan. Ditulis bitamami, sempurna. Saya ngaji beliau 2 kali khatam sempurna. Jadi Lebih dari 2 kali. iya, terus juga jeblong-jeblong gitu. Kalau ini enggak moto sama itu untuk ijazah. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, beliau istinad fil fikih itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini, yang enggak menangi ini, kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iing. Ini temannya adik saya satu kelas, tak tanya tadi, lebih beli mana nggak tahu Gus katanya. Ya, karena sekarang tawaduk ini lebih beling itu supaya dianggap wali karena tawaduk itu. Jadi gak jelas sekarang lagi. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu. Yang tawaduk pun tidak jaminan lebih sopan.
Jadi tawadhu untuk diakui baik. Jadi repot. Ngeles ya. Selah. Mbak Mahfud itu ngaji lama sekali sama saya Abi Bakar Satu. Sampai beliau kecakapannya. Saya ini tahadus binikmat. Kalau baca Khasyatul Turmusi itu nggak tahu bedanya dengan I'anatul Thalibin. Saking persisnya ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Sayyid Abi Bakar Satu, yaitu Sahibul Yamin. Nah, Sayyid Abi Bakar Satu itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena barep sama rujuk, namanya Sayyid Umar Satu. Sayyid Umar Satu itu gurunya Mbah Ahmad bin Syu'aib, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Sayyid Umar. Sayyid Umar Satu itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, al-mutun, sehingga meskipun nadoman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Sayyid Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu enggak, hafalan itu hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik kelas. Jika saya sering digojlok, saya ini masih hafal Jurumiyah, hafal Imriti, saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bak dulu ngaji pasti gak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita jadi saya malah yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal Alfiyah, Jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih kan. Nah yang bener yang lupa-lupa itu karena sudah setorkan. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok di setor. Ya hilang. Makanya saya kadang itu yang bener siapa gitu. Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang. Ternyata yang nggak hafal sama yang hafal tuh pinter yang nggak hafal karena sudah di. Saya tuh punya teman Musyawarah Mu'in. Saya dulu itu Rais Mu'in. Itu nggak pernah menang sama santri paling diam terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu tidak jawab? Sakjane aku iso, Gus. Cuma tawaduk mbek jenengan. Monggo. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus, ini dijawab. Sakjane aku lagi sakit, tapi kepengen tawaduk. Itu saya tuh ya mangkel, ya mau mangkel tuh dia tawaduk, mau husnudzon kayaknya goblok betul. Saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Reza, cara menghadapi kiai kayak itu gimana. Jadi mau dibenci itu tawadhu, mau diyakini tawadhu, kayaknya memang enggak bisa. Terus saya teruskan tentang Mbah Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriatan ba'duha min. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7-8. Itu juga mbah-mbahnya keluarga mana? Bedongan ya dari nyanyi itu dulu tuh luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi ini itu saya Mbah ke-7 kalau ke-8 dari beliau. Jadi semua saya Gus Reza, Gus-Gus di sini itu zuriatan ba'duha min. Nah ciri zuriyah sing mardiyah indawa yang diridani Allah itu adalah karakter ajdatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran itu bapak hanya ngendikan begini, hak, kowe kudu ngapal Quran, kowe nak rapal kepaten obor. Artinya misalnya mbah kita bisa baca Khasyatul Turmusi, anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau udah bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya tidak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja tidak bisa. Ini bukan nyindir, perintah. Ya, saya ini bukan nyindir, tapi apa? Perintah.
Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak hafal. Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Wattaqtu millata abaik. Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa belajar Mandarin. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair, andaikan Mbah Mun tidak salin itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nas manusia, dilupakan. Andaikan Kiai Makhrus, Gus Imam, Kiai Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Riza dagangan, apalagi dagangan sarung tidak es, itu sudah masalah ya. Makanya alhamdulillah menjadi masalah, itu peringatan, memang itu enggak wilayahnya. Jadi zuriyatam ba'duha mim. Sekali karakter ini hilang, maka akan hilang seterusnya. Saya punya pengalaman agak rohani, nanti bisa ditasih Gus Riza. Nanti setelah saya, beliau tak beri hak ngendikan karena paman tadi. Beliau boleh mengadili, menghujat apa saja boleh. Setelah itu saya tidak balas. Sebagai latihan jadi wali itu harus wal kadhiminal ghaidh. Harus bisa mengendalikan apa? Emosi. Wal afina anin. Tapi nanti langsung wa yuhibbul muhsinin. Allah pasti mencintai yang baik. Itu orang-orang dulu. Yang saya paling khawatir dari dzurriyyah adalah merubah status bapaknya. Kita tahu misalnya dalam silsilah nasab Yahuda bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, Yahuda bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda itu saudara tuanya Yusuf. Yahuda ini kemudian secara lahir, kita tidak tahu sirrinya apa, dia punya aliran, punya faham atau punya millah yang seperti itu, yaitu Yahudi. Ini bisa didiskusikan oleh santri-santri apa Yahudi itu nama faham, apa nama marga, apa nama kerajaan. Karena itu bisa debat panjang dalam ilmu tafsir. Tapi karena ada cucu yang bernama Yahuda, ada orang yang mengidentikan Ibrahim itu Yahudi. Mergo delok potongan putune Yahudi ya. Sehingga untuk membebaskan Ibrahim dari status Yahudiyah tadi, Allah sendiri yang membebaskan itu. Dengan Allah berfirman, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala. Kalau kita punya mbah alim alama, bapaknya alim alama, kemudian kita ini dagangan, terus ita itu ngalor ngidul, orang akan ngira bapak kita seperti itu. Karena teori orang Jawa, kacang ora ado songkolan. Ya. Jadi yang menstatuskan para leluhur kita adalah kita. Sekali kita ini meleset, tadi kata Gus Riza yang as-Saki tadi ya, as-Saki adalah orang yang keluar dari rel mbah-mbahnya, maka status kembahnya akan hilang. Makanya banyak orang alim alama kemudian di era cucu sudah tidak diziarahi karena cucunya mengharamkan ziarah, dan itu banyak sekali. Jangan-jangan mbah-mbahnya bisa baca Ikhya, cucu-cucunya tidak bisa, terus bilang oh penting tuh ilmu modern, ilmu itu tidak penting. Akhirnya ya sudah, orang lupa lagi karena banyak sudah tidak dikholi, tidak dikenal. Itu yang paling bahaya dalam status dzurriyyah.